Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa siswi kelas 5 SD Islam Unggulan Sahabat Kota Madiun, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kembalinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita melanjutkan upaya kita di dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Dan hari ini ya, bersama Ustadz, insya Allah kita akan kembali melanjutkan pelajaran SKI di kelas 5. Dan hari ini ya, kita akan melanjutkan di halaman 17 dari buku yang kita pelajari di pelajaran 2, perjalanan hijrah ke kota Madinah. Ya, Ustadz mohon semuanya dibuka halaman 17. Perhatikan, setelah pada kesempatan yang lalu ya, kita terakhir membahas tentang kegagalan orang-orang Quraisy yang mereka mengirimkan utusan-utusan dari setiap suku mereka satu orang untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan izin Allah, mereka tidak melihat kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diganti oleh Ali bin Abi Thalib di kamar beliau. Dan ketika mereka masuk, mereka hanya mendapati Ali bin Abi Thalib dan tidak bisa membunuh Rasulullah. Untuk pelajaran kali ini ya, kita akan membaca halaman 17. Perhatikan. Setelah berhasil melewati kepungan 11 pemuda Quraisy yang akan membunuhnya, Rasulullah SAW pergi menuju rumah sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar sendiri sudah menunggu di rumahnya. Ia sangat mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah SAW. Malam itu juga mereka berdua berhijrah ke Madinah. Ya, di sini dijelaskan Abu Bakar sudah menunggu karena memang pada siang harinya sebelum peristiwa itu Rasulullah SAW sudah diberitahu akan hal itu, sehingga di siang harinya beliau sudah menemui Abu Bakar untuk mempersiapkan kepergian mereka berdua ke kota Madinah di malam harinya. Baik, kita lanjutkan di gua. Di situ dituliskan apa? Di gua Thaur. Ya, yang benar adalah gua Thur ya, Thur. Jadi nggak pakai Thaur tapi Thur. Rasulullah SAW menyadari bahwa orang-orang Quraisy pasti akan mencari beliau. Ini cerdasnya beliau. Ya, beliau itu cerdas sekali. Mereka pasti akan mencari beliau di sepanjang jalur utama yang mengarah ke utara. Karena orang-orang Quraisy sudah tahu banyak di antara sahabat beliau yang berhijrah ke kota Madinah. Pasti ini Muhammad nanti kalau pergi keluar dari kota Mekah pasti akan pergi ke Madinah. Untuk menghindari kejaran mereka, beliau mengambil jalur yang berlawanan. Kota Madinah itu letaknya di utara kota Mekah. Dan kalau beliau langsung pergi ke arah utara, maka pasti orang-orang Quraisy nanti akan menemukan beliau di jalan ke arah utara. Akhirnya beliau mengambil jalur selatan yang mengarah ke Yaman. Beliau berjalan terus melewati jalur tersebut hingga sampai di Bukit Thur. Ya. Daerah ini termasuk daerah yang sulit untuk dilewati karena kondisinya menanjak dan dipenuhi bebatuan yang besar. Bersama Abu Bakar, beliau terus naik ke atas bukit sehingga sampai di sebuah gua. Nah, gua inilah yang sangat terkenal, sampai sekarang masih ada
dikenal dengan nama Gua Thur. Di gua inilah beliau dan Abu Bakar bersembunyi dari kejaran orang-orang Quraisy. Bersembunyi dari kejaran orang-orang Quraisy. Nah, ini kecerdasan beliau. Menuju ke selatan dulu, nanti kemudian beliau akan belok ke barat, menyusur daerah pantai, kemudian ke utara, terus akhirnya sampai di Madinah. Kita lanjutkan, ketika keduanya berada di mulut gua, Abu Bakar sempat mencegah Rasulullah SAW agar tidak masuk ke dalamnya. Ini bukti kecintaan Abu Bakar kepada beliau. Abu Bakar tidak ingin Rasulullah SAW mengalami kecelakaan. Terjadi sesuatu menimpa beliau. Ia ingin memastikan terlebih dahulu keadaan di dalam gua tersebut adalah aman. Ia pun masuk ke dalam gua dan membersihkan langit-langitnya. Dibersihkan semuanya terlebih dahulu, dipastikan bahwa di situ tidak ada sesuatu yang mengganggu. Pada dinding gua tersebut terdapat beberapa lubang sarang kalajengking dan ular. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menyobek pakaiannya, kemudian menutupi lubang-lubang itu dengan potongan-potongan kain. Nah, setelah yakin bahwa gua itu benar-benar aman, barulah ia mempersilahkan Rasulullah untuk masuk ke dalamnya. Masya Allah. Ini menunjukkan Abu Bakar itu sangat mencintai Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah ingin beristirahat, Abu Bakar ingin memastikan benar-benar bahwasanya ketika nanti istirahat Rasulullah tidak akan terganggu oleh apapun. Kemudian Rasulullah langsung merebahkan badannya dan tidur di atas pangkuan Abu Bakar. Ya. Karena memang gua itu kecil ya, gua itu sempit. Jangan dibayangkan seperti gua di Indonesia. Kalau di gua di Indonesia itu bisa masuk ke dalam jauh, bisa bersembunyi. Enggak, gua Sur itu gua yang kecil. Gua yang dua orang ketika ingin masuk, yaitu nggak bisa. Paling ya sempit sekali. Kalau ingin tidur di dalamnya, itu kakinya masih kelihatan dari luar. Ya, kakinya masih kelihatan dari luar. Jangan dibayangkan guanya itu gua yang besar. Guanya kecil. Kita lanjutkan. Tidak lama setelah itu, Abu Bakar disengat seekor kalajengking. Ya. Karena ini gua tadi meskipun sudah dibersihkan ya, karena gua itu bukan tempat tinggal manusia. Di sana masih banyak hewan-hewan yang tidak diundang datang. Maka ternyata masih ada seekor kalajengking yang berhasil keluar dari lubang. Dan itu menyengat Abu Bakar. Namun begitu cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah SAW, dia tidak berani menjerit. Padahal sakit sekali disengat kalajengking itu. Dia tidak ingin kalau dia menjerit nanti membuat Rasulullah SAW tidurnya terganggu. Masya Allah. Ini bukti kecintaan yang luar biasa. Ia berusaha untuk menahan rasa sakitnya, padahal sakit sekali. Ia tidak berani bergerak karena khawatir mengganggu tidur Rasulullah. Abu Bakar terus menahan rasa sakit itu hingga tidak tahan. Dengan sakit yang sangat, air matanya menetes. Air matanya menetes ke wajah Rasulullah SAW yang tadinya tidak ingin membangunkan. Tanpa sengaja, karena kejatuhan air mata, beliau malah bangun. Maka beliau bertanya, Abu Bakar, apa yang terjadi padamu? Maka Abu Bakar menjawab, tanganku disengat kalajengking wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW melihat itu langsung meludahi tangan Abu Bakar dan seketika itu rasa sakitnya hilang. Ini mukjizat. Mukjizat beliau. Ketika ada orang sakit diludahi, sembuh, Masya Allah. Ini mukjizat kenabian. Ya, mukjizat kenabian. Demikianlah keadaan Rasulullah SAW bersama Abu Bakar di Gua Thur.
Keduanya bersembunyi di gua selama 3 hari. Selama itu pula orang-orang Quraisy terus berupaya sekuat tenaga untuk menemukan Rasulullah. Segala cara mereka lakukan hingga membuat sayembara. Apa itu sayembara? Lomba. Lomba siapapun yang berhasil menemukan, ya, Rasulullah SAW, baik itu dalam keadaan hidup maupun sudah dibunuh, dia akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Diriwayatkan dalam sebuah riwayat menawarkan hadiah 100 ekor unta. Ya, hadiah yang besar sekali itu. Barang siapa bisa membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diberi hadiah 100 ekor unta. Maka dengan iming-iming hadiah yang besar ini, orang-orang pun bertebaran mencari jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ada seorang yang hampir saja menemukan beliau. Orang itu sudah berada di mulut gua. Ya, orang itu sudah berada di depan gua pas Abu Bakar benar-benar sudah cemas. Bagaimana tidak, sedikit saja orang itu menundukkan kepalanya pasti akan melihat keberadaan mereka di dalam gua. Ya. Ini sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi. Guanya kecil. Ketika disampaikan tadi bahwasanya Rasulullah SAW tidur di dalam gua, itu badannya tidak bisa masuk semuanya. Kakinya masih kelihatan dari luar. Sehingga ketika ada orang lewat di depan mulut gua, melihat ke bawah pasti akan melihat kaki beliau. Maka ini membuat Abu Bakar cemas sekali. Ya, cemas sekali. Khawatir nanti kalau orang yang lewat itu menundukkan kepala, niscaya mereka dia akan melihat mereka berdua. Maka Rasulullah SAW menenangkan, tenanglah Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Ujar Rasulullah SAW menenangkan hati sahabatnya. Ya, kemudian perhatikan alinea paling bawah, ya. Alinea paling bawah ini menurut para ulama adalah kisah yang dhaif. Ya, kisah yang dhaif. Maksudnya apa? Kita baca. Sebelum itu Allah mengutus burung merpati yang sedang mengerami telurnya serta laba-laba yang membuat jaring yang menutupi mulut gua. Dengan demikian orang tersebut yakin bahwa tidak ada orang di dalam gua tersebut. Ia pun akhirnya meninggalkan gua Sur tersebut. Ya, ini menurut para ulama kisah yang tidak benar. Ya, kita sampaikan tadi. Kalau seandainya orang ini melihat ke bawah, niscaya akan akan melihat kaki Rasulullah SAW. Guanya kecil, jadi bukan gua seperti gua di Indonesia, depannya diberi akan ada ada laba-laba yang buat sarang, sehingga orang ketika mau masuk, oh ada sarang laba-laba, nggak mungkin. Bukan seperti itu, karena guanya kecil. Kalau orang ini tadi melihat mulut gua, niscaya akan melihat Rasulullah. Namun dengan pertolongan Allah, Allah membuat dia tidak melihat ke arah gua. Allah tidak membuat dia melihat ke arah bawah. Jadi kisah ini menurut beberapa ulama adalah kisah yang dhaif, kisah yang tidak benar. Yang benar adalah pertolongan dari Allah itu bukan dengan cara ada burung merpati yang mengerami telurnya atau ada sarang laba-laba. Tidak. Tapi yang benar menurut ulama adalah Allah membuat orang yang lewat itu tidak melihat ke bawah, tidak melihat ke arah gua. Dan itu mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah untuk membuat orang tersebut tidak melihat ke bawah. Nah, itu ya. Akhirnya setelah 3 hari di sana, beliau melanjutkan perjalanan. Ya. Mengapa 3 hari? Ya, mengapa harus bersembunyi di gua itu selama 3 hari? Perhatikan ini. Ini strategi di antara kecerdasan yang dimiliki Rasulullah SAW. Kalau langsung hari itu juga beliau melanjutkan perjalanan dengan begitu banyaknya orang yang mengejar beliau, khawatir nanti pasti akan tertangkap.
Maka beliau bersembunyi 3 hari itu tujuannya apa? Orang itu perhatikan ya. Orang itu kalau hari pertama mencari, masih semangat. Semua orang mencari. Seharian penuh sampai malam mencari. Semangat sekali karena diberi hadiah yang besar. Gagal. Sampai malam nggak berhasil. Kemudian besoknya lagi. Mencari lagi terus. Karena hari pertama sudah sampai malam. Besok mau mencari sampai malam ya capek. Sudah sampai sore berhenti. Nggak ketemu. Sudah mulai turun semangatnya. Di hari ketiga masih mencari lagi. Masih mencari lagi. Sampai sore nggak kuat. Sudah 3 hari terus menerus mencari, capek dan putus asa. Akhirnya di hari ketiga mereka sudah mulai putus asa untuk mencari beliau. Dan di hari keempat itu hanya tinggal beberapa orang yang masih semangat. Sehingga berkurangnya jumlah orang yang mengejar itu apa? Membuat perjalanan beliau akan menjadi aman. Ini di antara strategi beliau. Ini sudah dipikirkan sama beliau. Jadi apa? Tujuannya menginap di gua 3 hari. Berharap orang-orang yang mengejar itu sudah putus asa. Sehingga ketika melanjutkan perjalanan di hari keempat, yang mengejar beliau itu tinggal beberapa orang sehingga mudah untuk dihindari. Begitu. Bisa dipahami ya? Nah, begitu. Baik. Insya Allah nanti untuk sebelum UTS kita masih ada 1 kali lagi pertemuan. Karena itu untuk hari ini ya kita cukupkan sampai peristiwa ketika Rasulullah SAW menginap di gua tadi bersama Abu Bakar selama berapa? Selama 3 hari. Insya Allah pelajaran berikutnya yaitu perjalanan ke kota Madinah di halaman 20 akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Baik, barangkali ini yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari anak-anakku sekalian bisa memahaminya, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar di sisinya dari apa yang kita pelajari hari ini. Allahumma amin. Baik, ini yang bisa Ustaz sampaikan. Ada kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.